Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng lagi sama Emil EPS. Salam sehat. Kita sekarang akan berbagi kisah tentang dunia radio di Bandung. Nah, narasumbernya nanti kita ajak ngobrol itu ke mereka benar-benar yang di Bandung tuh mereka sudah berkecimpung di radio sudah lama sekali. Pokoknya kalau lebih jelasnya kita lihat aja. Oke, saat cuy, sekarang saya lagi berada di salah satu tempat nongkrong barengan sama ini yang anak gaul, bukan anak gaul lagi mungkin ya, anak gaul deh, anak bangkotan. om gaul zaman dulu. Om senang. Sekarang Emil barengan sama Awong, sama Ari juga sama Dodi 3D. Mereka udah di radio udah lama banget. Baru. Ini mah hoax sih, mana mah hoax sih. Hoax. Duluan lu atuh anjir NCT. Lu model dulu baru. Iya, model Dulu terus baru ini. Oke. Kan baru kemarin sore itu. Wong, Dodi, gue pengen ngobrol tentang radio nih, radio di Bandung zaman dulu nih. Mungkin kita bicara ke tahun 80-an. Kalau yang Awong tahu tahun 80-an radio nih. Itu baru lahir kita. 80 belum lahir saya. baru lahir. Asal ngorakeun terus 80 mah gua enggak ngalamin. Tapi kalau baru Oke, kalau enggak gini, Wong. Lu pertama denger radio apa? pertama kali denger radio, jujur ya. Iya. Pertama yang gua denger itu Ardan. Wardan. Ardan yang pertama kali gua denger. Karena lu di Ardan. Iya dulu. Kalau nggak mungkin gua nyebut OS, karena gua belum pernah kerja di OS. Kalau gua dulu zamannya si Rawing ngedengerin itu. Nah, Garuda. Ya, Garuda sama Sinta ya? Iya. Antara Garuda sama Sinta deh. ya. Kalau Om Dodi di mana ya Om Dodi? Pertama kali denger radio mungkin dijejalin sama keluarga karena keluarga tuh emang doyan banget denger musik dari mulai nyokap bokap, kakak semuanya. RRI. Enggak, radio AM. Tapi dulu lupa namanya apa. AM Tapi lupa namanya apa dulu. Jadi zaman SD tuh mereka tuh dengerin radio ya udah gue tuh ikut dengerin akhirnya gitu mungkin kan. YG ya, yang generation. JMR ya? Iya, itu. Sebelum JMR kan yang generation YG. GPS, JMR, GPS. AMPS. GPS, AMPS, BTS, Blackpink. Dulu Mara juga kan ada program Mara. Di sini beneran Dulu ada. OS itu AM dulu, OS itu OS itu AM dulu. Belum ada Ardan, belum ada yang lain tuh OS tuh udah ada di AM dulu. Dulu di Gesan Ulun kalau nggak salah. Iya, awalnya di situ. Pokoknya dulu banyak radio tapi yang ini ya kita nggak tahu ya. Ardan zaman Bongkeng juga masih ada. AM. OS dulu baru Ardan kan. Terus ada 2 meteran gitu kan ada 2 meteran. Dan terakhir setelah gua denger Ardan, gua baru suka tuh ke radiologi. Iya. Radiologi. Penyakitan nih Anda ya. Balik. serius. Jangan serius atuh. Wah, kemana tuh? Kalau kan akhirnya sampai sekarang berkecimpung di radio nih mereka nih. Nah, pertama radio yang pertama masuk di radio di mana, Om? Saya di MGT sama Dodi. Tapi Dodi dulu masuk baru Awong. Iya. Dodi dulu. Bukannya Awong dulu yang si Rawing di Garuda. Itu dulu saya Oh, Wakepo bukan Awong, Wakepo. bukan saya Wadoyok, Pak. Saya khawatir. Iya, Dodi baru Awong. Karena Dodi kan dulu siarannya di maksudnya single DJ ya. Kalau Awong sih dulu bertiga. Oh iya. Kalau Dodi Kios GT. Kios GT. iya dulu ada di MJD program apa? Kios GT. Nggak ada bagus-bagus ya itu. Bener, kenapa diterima sih gue nggak tahu. Ratingnya naik. Enggak. Justru Ada MGT. bubar ya? Makanya MGT hancur tuh gara-gara Kios GT. Berarti dulu di Gios Getek siapa aja? Ada Awong, Opus sama Lugi. Oh iya. Lugina. Jadi dulu beda kubu, pas di MCT itu Dodi, Akai, Willy the Big Man. Nah, dia bertiga gitu. Jadi mereka bertiga tetap sama Willy the Big Man. ya Terus Awong, Dodi Akai. Awong, Lugi, Opus. berarti Itu 93 ya, Dot ya? 9394. 9394. Dodo udah dari dulu berarti di MJT ya? Pertama kali ngetek di MCT sih. Oh, Oh enggak, jadi sebenarnya karena dulu yang saya tahu Dodi bawain chart ya. Kalau kalau penyiar udah bawain chart biasanya Mahal. Wah, Alhamdulillah. itu udah keren. Alhamdulillah. Udah mantap. zaman itu Kamu udah pernah nyobain ini dia pegang chart juga nggak? Pegang doang iya. Pegang siaran nggak? Pegang ininya doang. pegang catnya doang gitu Catnya ya. doang iya. Setiap minggu saya juga pegang Pegang catnya. ya, bener. Ada yang bikin loh. Tapi Om dulu ya radio-radio di Bandung banyak ya yang ada 90-an ya.
Ada MGT. Oh, Di dulu tahun 90-an itu per segmen ya. Kalau anak muda Biasa. nah, kalau radio per segmen biasanya anak muda itu biasanya di apa namanya head to head sama anak muda juga. Ardan pasti sama sama para muda. para muda. Nah, Benar-benar. itu. Iya. Bener kan? Jadi Para dulu muda, MGT benar. juga dulu itu MGT bukan anak muda loh. Belum ya. Dodi masuk itu belum jadi anak muda. Makanya sampai ada akhirnya satu statement jadi FM-nya anak muda Bandung karena pada saat generasi kita masuk itu si MGT ini tiba-tiba masuknya ke anak muda. Tiba-tiba dia cross segmen. Oh, berarti MGT belum. Dulu awalnya bukan anak muda. Dulu awalnya bukan. Dan biasanya radio anak muda zaman dulu itu selalu eventnya biasanya suka bikin rally mobil, bener kan? Nah, ya, benar, rally mobil. Benar-benar. Tulang ikan, tulip. Iya. Biar macam Dicap di tiap masuk pos ya. Dicap masuk pos. Bener, zaman dulu zaman rally. Mau sasa balik. Orang mah balik we langsung. Enak kemana? Udahnya rally. Aman sehat. Rally ada yang pegang ini Kang di radio mana Kang Rally ada? Kang Ruli itu baru jatuh dari sepeda kasihan kemarin. Tadi. Abang dari MGT kemana, Bang? Dari MGT saya ke Ardan. Enggak dong kalau nggak salah. Ke Ardan lah. Ardan. Dari MGT. Ini kronologi saya cerita ya. Kalau fire. Nah, jadi dari MGT saya ke Ardan, dari Ardan saya ke Fire karena setelah saya dipecat dari Ardan, Oh, dipecat. Oh, di iya. Oh. enggak saya mengeluarkan diri sebetulnya dari Boom 17. Kan dari kios Getek di MGT, saya pindah ke Ardan pakai nama Boom 17. Boom 17. Posisinya beda. Jadi Awong, Lugina bareng sama Samori. Nah, itu Boom 17. Iya. Kios Getek kan mau Opus. Bung 17 itu siapa pas 17? Adik kakak sama Kang Apoy. Iya. Nah, itu Kang Bejo. Kang Bejo. Jadi mulai dari MGT ke Ardan ke Fire, setelah Fire ketemu lagi Awong. Fire tuh kenapa? Karena mengikuti Jadi kayak Dodi dan Akai, tiba-tiba Buang ka dia, duitnya gede. Kenapa Dodi pindah dari MGT pindah ke Fire. Ke Dol Desa ke Fire? Fire sama Akai. Ini parah sih. Ini nggak boleh ditiru sebenarnya. Jadi dulu tuh sebenarnya dulu tuh ada kode etik kan. Iya. Siaran tuh harus di satu radio yang sama, nggak boleh siaran di dua radio. Lu bayangin, gue siaran di MGT siang-siang, malamnya siaran di Fire lah. itu kejadian Tapi itu nggak tahu, orang nggak tahu. Karena Fire lagi awal-awal banget lagi baru trial gitu kan. Ketahuan dong jelas. Ngamuk dong langsung disamperin tuh owner MGT datang ke ownernya Fire. Ngerempuk. Tapi luar biasa. Maksudnya yang jadi ya kejadian-kejadian luar biasa gitu. Dan akhirnya saya pindah ke Fire karena beliau. Terus tiba-tiba saya datang Pada saat itu siangnya. radio Fire. Alhamdulillah. Di Bandung ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi sayang lagi, hilang lagi. Kenapa? 2 tahun doang karena kita disambut lagi. Disambut lagi. sama Nanti Ini Niners. kita tuh ketika ada iming-iming uang kenceng, kita pasti langsung goyah imannya gitu kan. Kita mah nggak pernah munafik lah, Pes. Iyalah. Di sini tidak ada loyalitas. Nggak ada. Aduh, Loles mah nomor berapa lah? Nomor 1 mah anggar duit. Duit. Butuh yang di imah. Oh, berarti dari barengan pindah ke Dari Fire ke Nanti Jadi Niners. Ya. ketemu lagi dengan Niners. Itu dari Nanti Niners. lama berarti ya Kalau Dodi sama Akai lama. Kalau gue cuma hanya 2 tahun. Oh ya, sayang nih satu lagi Akai nggak ada nih. Dodi 14 tahun. 14 tahun. Akai masih. 14 tahun. Akai 20 tahun. 20 Dapat tahun. apa 14 tahun tuh? Dapat saham. Woi, Harusnya. Assalamualaikum Pak Budi. Pak, Bu. Itu sih. Kalau apa namanya? Kalau gue di Nanti Niners itu cuma dari tahun 9 kita 99 Dok ya? 2000 gue 2002 gue cabut. Iya. Pas pada saat gue merit gue cabut pindah lagi ke Ardan. Pindah lagi ada. Ardan terus ke Bi. Kalau ke keadaan diminta lagi ya. Sama oh iyalah. Kan udah dipecat, kenapa diminta lagi? Lu tahu sendiri kan nih, gua tuh seperti apa? Enggak sih. Lagi kebetulan telepon sama almarhum Mas Mufti. Bang, masih betah nggak? Kenapa Mas? Adil lah. Akhirnya Suhu dipanggil suhu saya langsung aja. dan di Ardan pegang master quiz. Master quiz dulu. Anda tahu lah. Anda lah Master tahu. quiz ya. Jadi kalau Saatnya nggak punya duit, Om. Dami. ketahuan. Dami ya. Sekarang bagian siapa ya? Jadi kolaborasi antara si Master Quiz, penyiar dengan yang namanya front office. Ya. Siapkan KTP. KTP Batur. Sekarang masih gitu nggak sih quiz? Enggak ya? Masih lah. Wah, di Ardan udah nggak. Sensor ya masih. Masih.
Dan sekarang Awang ada di MGT. balik lagi. Wah, setetenya Iya, bulan iya, ya, iya. Dekto. Cinta alma mater. Enggak, maksudnya bukan cinta alma mater, cuma radio itu mau nerima gua. Doang. Jadi di ini ya di Hard Rock. Hard Rock. Atro. Pindah dari 14 tahun. Ini benar-benar anak radio bener. Tadinya saya mau ke Hard Rock. Orang lain radio udah pada kemana, masih tetap di radio. Intinya gitu sih, lagi-lagi duit ketika duitnya masih masuk akal. Jujur bener, waktu udah dicabut dari Internet tuh kayak nggak kepikiran mau siaran lagi kan. Iya. Tahu-tahu dua bulan setengah nganggur, tiba-tiba offeringnya masuk lagi, Ardan, Os, Atro, Para Muda, segala macam Urban. Akhirnya ya Milih itu lah. angka yang berbicara. Oke, gue lihat yang paling besar ini, ya gue masukin ini lah akhirnya. Alhamdulillah. Ada satu pertanyaan dari semua radio di Bandung yang dulu oke keren, kenapa tidak masuk di OS? Nah, gue tuh dulu OS Club, bukan penyiar OS Club ya. Bicarakan ketika siaran di sini. Ternyata anak OS Club aktif banget di OS Club, kenapa nggak di OS Club? Itu tidak terjawab sampai sekarang. Tidak terjawab sampai sekarang. Awang kenapa? Hah? Nggak ada panggilan. Iya sih. Jujur, saya nggak dipanggil juga sama ownernya, saya nggak dipanggil sama PD-nya pada saat itu, dan saya tidak kenal dengan anak-anak OS pada saat itu. Mungkin kalau OS denger angkanya bagus, boleh lah. Kita masih oke nggak? Yakin aja kita mah. Benar-benar. Iya, tapi kalau karena di sini ada salah satu yang di radio yang masih marah ya Ria. Marah. Kalau misalnya harus pindah ke Marah gimana? Oh, Tergantung angka berbicara. Saya bawa kalkulator kok, silakan langsung aja kerjaan berapa. Tadi saya hitung dulu. Oke, Wong pengen tahu, Dot pengen tahu juga sukanya di radio apa? Kecimpung di radio. Berkecimpung di radio itu nggak ngebosenin. Kita banyak ketemu orang. Sebenarnya dari side jobnya juga ya, MC. Ya, itu mah bonus lah sebenarnya mas. Maksudnya kalau kita kalau saya pribadi sih nyayangin kalau teman-teman misalnya Gedenya gede di MC. Iya sih. Iya sih sebenarnya. Kalau tarik Jadi ke sama lu kalau bisa siaran tapi lu nggak bisa nge-MC itu sayang banget. Aneh. Jadi kalau lu punya bakat untuk siaran lu harus juga bisa nge-MC. Begitu sebaliknya ya. Itu juga sebalik. Kalau bukan dari penyiar, beda pasti. Iya, jangan beda. Iya, beda pasti. Susah ini. Jarang loh. Jarang, MC ya. jadi Berarti senang. penyiar. Ya. Senengnya tadi di mana? Kalau senengnya sih karena penyiar di situ tuh pekerjaan yang paling menyenangkan. Kita compare dengan pekerjaan di back office misalnya pegawai bank atau pegawai apapun itu kan ya, mereka tuh punya target, terus ada pakem-pakem yang kaku gitu kan ya, mereka dibayar. Tapi kalau penyiar kita punya target juga, pertanggungjawaban ke rating segala macamnya. Tapi kan coba lo masuk ruang siaran sendirian, ruangan ber AC dingin banget, dengerin lagu, nyanyi bisa ngobrol, bisa curhat segala macam, tapi dibayar. Itu iya, cuma terjadi di siaran ini aja contohnya Akai. Ini luar biasa Ini ini. salah satu nih Ini Wah Istri. maskotnya Radio Bandung. Ini ada Sensor. bukan martel. Elektrik ada elektrik. Oke, sekarang udah ada Akai juga di sini. Halo, assalamualaikum. Wah istri. Aduh, ini maskotnya MC di Bandung, radio di Bandung dulu. Kalau anak radio nggak kenal sama Akai mah keterlaluan kan. Kayak gimana? Pengen tahu nih, tadi udah ngobrol dari Dodi, sukanya di radio gimana nih Kai? Sukanya di radio, banyak sukanya aja. Banyak yang ngedeketin, banyak yang kasih uang. Kita uang. Bayangkan kita mah di tempat MC, sok tabeakeun minuman, bere duit, kelak duit langsung. Minuman keras, miras. Oh bukan minuman keras, Apa dong? minuman menyegarkan, Menyehatkan. menyehatkan. Tapi di 90-an di keceriaan pasti dulu di tempat wisata malam Akai. Ya kita Bahasanya masih 90-an banget ya, di kita masih keceriaan. meletek ya. Keceriaan tua dia tua. Kita masih meletek lah. Kalau sekarang kan sudah mateng ya. Dulu kan masih mekar. Sekarang udah Sekarang sibuknya apa? Oke. sibuknya MC wedding. Jadi ngawin ke jelema we tiap minggu enak mah. Pekulu di Berkah, berkah. Ya. Ngomong. Kesibukan masih Saya full sampai Desember full kosong.
Full nemenin istri. Full nemenin istri. Om Dodi gimana? Siaran masih sore, terus MC. Oh, siaran di Hard Rock ya sekarang ya? Ya, sore. Apa ditanya sih siaran di mana? Oh, siaran di mana sekarang? Ada. Di mana? Di rumah. Damar FM, Damar FM. Damar FM. Enggak, kebenaran di sini ada Mara butuh. Mana butuh penyiar? Penyiar. Bisa dihitung Penyiar. nanti. Oh, iya. Ini owner radio juga ya? Waduh, owner Kan alhamdulillah. radio Mara. Bok, kalau siaran dulu sama sekarang beda mungkin Bang, ya. Beda. Membedakannya kayaknya kalau dulu kan semua sendiri ya Dod ya. Ya kayak semua sendiri, kalau sekarang kan sudah ada produser. Nah ini gimana nih ini ya? Sebenarnya sih bedanya nggak terlalu Lebih enak mana yang dulu apa sekarang? lebih enak sekarang atau segala sesuatunya di ladenin sama produser. Pura-pura tuh nyaho berarti sekolah tuh. Ya. Pengorana orang ada di dia. Melenyapkan ini identitas ini. Memohonkan sejarah. Asa kajamanan ya. Zamanan polo jeung ngatai mah. Ngeri. Jadi zaman dulu tuh kita kalau nyiapin lagu, kalau sekarang kan tinggal short Ya. keluarkan lagu burdul gitu ya. John keluar lagi, John Banting, John apa keluar. Sekarang kan kalau dulu mah enggak. Ada lagu apa nih? Lagu Kahitna. Nomor berapa? Nomor 5 lagunya dikira-kira kita atas sampai ke mana? Diputar, oh belum. Mungkin lagu sebelumnya. Berarti di fast, ya kan? Pas oh ini udah sampai, tapi baru tengah-tengahnya sampai kita ke awal. Nanti kalau udah awal langsung kita putar-putar lagi pakai tangan. Jadi main curug Bang Ama. Oh mah dulu mah pakai pulpen. Bapak Spidol Pakai ini aja. Dia bener. Ya, Ini Iya, pakai tangan bisa. nggak bisa pakai di bawa. pas dia dulu mah kan kaset, CD, iya. komputer. Baru sama komputer ya. Komputer itu biasanya dulu mah ini apa namanya komputer iklan ya, spot Ya, iklan. hanya untuk putar iklan kan ya. Betul. Tapi memang lebih enak sekarang. Tapi kalau kepuasan lebih enak dulu kayaknya. Kalau feel-nya sih lebih enak dulu Ya, enak dulu ya. sebenarnya. Tapi kalau misalnya kemudahan sih ya lebih mudah sekarang kan. Kalau Akai lagi siaran dulu, requestnya. Iya. Sampai dia siaran. Kalau sekarang masih waktu siaran masih udah mau pagi nggak atau cuma malam doang? Dulu kan malam aja. Gua mah pagi pernah, siang pernah, malam sering. Kalau dulu kan cuma malam doang ya, spesialis malam. Kalau gua mah pagi siang malam ada, bisa ditemui 24 jam lah pada Pak. Udah butuh duit, udah butuh duit. BU butuh uang. Jadi, Wong kalau radio dari dulu sampai sekarang nih ada perbedaan nggak Wong? Atau sama aja? Perbedaan sih jelas di teknologi udah mulai canggih. Dulu waktu zaman tahun 90-an penyiar radio itu kayak artis pers. Bener. Karena kenapa? Karena orang kan theater of mind ya. Iya. Misalnya kalau suara Aka itu, gue pengen ketemu sama Aka, pasti orangnya begini bla bla bla. Sekarang sudah biasa, dianggap biasa aja karena kita punya sosial media. Pengen lihat Aka, lihat aja Instagramnya. Oh ini Aka itu, oh ini itu ini awal. Gitu sih Dulu mah ngomongnya, dimintain ini tanda tangan. Kayak nggak suka deh. Oh ini tuh Uwa tuh. Oh, Dracula gitu ya. Oh, Enggak dong kalau gua wow gitu. Oh iya. Itu Akai pernah punya album ya? Album Dracula. Jangan bunuh aku. Aku tak mau. Tapi awet muda, mereka awet muda. Karena mungkin berkecimpung di radio ya. Ah enggak, kita mah ada memang konsumsi formalin. Atau menolak tua deh. Dilaminating sebenarnya kami mah. Ini perawatan kan beda. Iya dong. Oh, perawatan di mana perawatannya? Kita biasa sama JJW. Ini Mama Nanti JJ. ambasadornya ini, Dak Doris. Bedak gogok itu bedak gogok. Oke, tadi ngobrolin kalau sukanya, kalau dukanya apa? Dukanya Kuliah nggak bener. itu pertama. Sampai sekarang kan kamu tahu sendiri kalau saya nggak lulus. Kalau saya belum pernah di wisuda, saya belum pernah bikin skripsi. Sama. 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 Kuliah berantakan. Kuliah di mana? Di Unpad, Di Unpad. Nangor, GPKP. PKP. FKG. Oh, ini mah lulus tapi kan. Boro-boro. Dokteran gigi Unpad tuh dia. Lulus dia. Lebar sih, mementingkan uang, Nah, menghilangkan kedokterannya itu, aduh gila Bulan itu. masuk ke Tapi kan dokter sudah jadi Susan, sarjana. Penyesalan yang tak berakhir, Tak tapi nggak berujung. apa-apa. Qadarullah namanya ya. Tuhan punya rencana. Betul. Rezeki sudah ditentukan. Disyukurin syukur. Kedokterannya nggak Lu lulus. deh tadi syukur. gitu deh, ngeliat foto gua kayaknya nggak suka kalau lihat. Masih garanteng ya. Pasti ya. Tadi cover boy majalah aneka zaman barat teh salah. Iya.
Siapa tak kenal Emil, lem model. Emil Lempres. Pernah pakai baju posboy Temen ya? saya mah temen model. Pada pakai baju posboy ya? Untuk Oto Ono. Tapi Jimny biru masih ada. Enggak ada. Enggak ada. Iya bener. Ini beureum jeung tak jadi beureum. Tetap JTB. Kalau saya pengen tahu nih kesibukan dari Dodi ya, Akai, Awong. Kalau Mas Ari ntar dulu, Bang. Kesibukannya apa nih? Kesibukannya kalau nggak salah udah sekarang bergabung lagi bikin ini ya. Ini berawal dari Akai dan Dodi sebetulnya. Saya Oh iya dulu tuh kalau ada Trimas Ketir dari mana? Jadi idenya owner kita sih, Bu Lisa sebetulnya menjadi kan pas di karena Niners. kita kan dulu segeng terus ya, dapat bukan segeng sih lebih ke berawal dari radio yang sama, bayar bareng, MTV bareng, nanti Niners bareng, itu luar biasa sih lemah iya gitu kan, si Bu Lisa bilang dan mereka tuh bodor, tenang. pada zamannya bodos teh. Pada zamannya bodos teh. Ada orang serius di lemenang kan, kan udah mas ganteng ya. terlalu baca terlalu berobak kalau ngomong juga cuma dikit-dikit doang, nggak pernah panjang lebar apa segala macam. Terusin dulu ceritanya. Oh iya. Jadi gitu. Ngelihat kita teh bertiga MC suka bareng, kemana-mana suka bareng. Akhirnya si Ibu bilang, dulu tuh zamannya film Trimas Ketir lagi naik daun, naik daun. kolot kan. Nah, Red Winky lain, Trimas Ketir. Makanya si Ibu Lisa bilang, udah kamu bikin aja grup nih Trimas Ketir. Kita dulu dandanin masih Ibu, pakai baju-baju yang sama. Berarti MC bertiga dulu Trimas Ketir. Sering, cuman nggak ada Oh, fotonya tuh. budgetnya mahal. Oh, nggak ada fotonya. Gak ada, karena kan zaman dulu mah nggak kayak gini, dulu kan masih Nokia pisang. Kalaupun ada juga masih di apa namanya memory card. Memory cardnya udah sewa dibuka loba virus, bingung aing. Dia tadi ngomongin masalah mahal, enggak sebenarnya. Memang kalau sendiri-sendiri mahal karena betiluan jadi murah. Jadi harga satu orang bagi tiga. Betilu. Dan murah. Ya, murah. Makanya laku. Dia nggak kata terlambat muntiluan. Ya kan? Iya. Kalau satu orang datang terlambat bahaya. Oh, tapi kalau iya, bertiga iya. atau berdua, Berarti di antara bertiga yang sering telat siapa? Iya. Gue mau nunjuk enak. Aing. Sudah ada pengakuan ya. Ya terus berawal dari bertiga itu terus akhirnya udah lama nih nggak ketemu, masing-masing sibuk dengan masing-masingnya. MC Akai, Dodi MC juga. Tiba-tiba lah sebulan yang lalu Dot ya. Udah sebulan belum kita. Pas lagi corona lah. Pas dari corona kita bikin gitu kan. Terus Akhirnya ya kepikiran kayak ini kita ngumpulin lagi untuk bikin apa nih kira-kira gitu kan. Nah lagi tren kan podcast. Asal sih nggak pede untuk bikin podcast, cuman beberapa orang kayak nanya, Dot, lu nggak kepikiran nih ngumpulin nanti Akai sama Awong bikin podcast lagi rame kan sekarang bisa jadi duit juga. Males karena kan kita sibuk masing-masing gitu kan. Terus paling kita juga ketemu cuman chat-chatan doang, jarang ketemu langsung. Kayak waktu entah orang keberapa, Farhan tuh namanya, nanya di mobil lagi bareng pulang, terus dia nanya, Dot, lu nggak bikin podcast ya? Anjir, banyak orang ngomong gitu, akhirnya kepikiran, kira grup kita bertiga, guys, wah ada apa nih, MC bareng nih, MC bareng kita mau bikin podcast, mereka setuju, akhirnya Bahaya lah kalau ada bertiga ini. Karena followernya juga follower sih udah udah di Bandung mah. kalau bisa beli sekarang mah. Enggak, lagian kan Instagram mah zaman sekarang ya. Oh, gitu kan. Kalau zaman kita nggak ada Instagram, masih apa namanya? Friendster. Nah, kalau follower Friendster boleh lihat. Sebelum Friendster, sebelum Friendster. Zaman MIRC, ASL, PLZ, ASL please, start, zaman. Start please. Zaman di dia juga Zaman- pagernya. Pager. Mana warnet bala geus pinuna ku aing. Ya ngutang, ngutang. Oh, iya bener ya. Berarti Dua ukur. batu, Berarti ukur. warnet Cupi. warnet. Oh, iya bener-bener. Surabaya itu Surabaya. Kita tuh warnet itu punya temen ya, jadi kita main Friendster, main sosial media di sana, sosial media ya gitu lah pokoknya. Tapi itu tuh sambil nunggu kita mau dugem, jadi misalnya nggak ada duit nih, langsung ke kasirnya, buka kasirnya asik ada duit sama Cupi ya, Cupinya tuh Cupi yang punyanya malahan ini buat modal dugem. Jadi aja. Ada investor. Anak-anak dugem juga dulu. Sama Sama saya dibawa-bawa nakal sama mereka nih. Enggak, tapi kan kita prinsipnya mendingan kita menikmati Cuman apa sih itu pink lady ya? Ada. Zaman Superman burik. Bobel apa? aku mah nggak ngerti apaan sih itu. Komik Superman. Kartun ya, kartun. Oh, Komik gitu. superhero. Gitu. Oke, kalau ngobrol bareng mereka kayaknya nggak akan ini. Jadi mungkin saya pengen nanya ke masukan buat mereka nih yang
kalau pengen di dunia broadcast itu apa nih tipsnya? Oke. Ulah abis ke broadcast bisa orang kesaingan. Terus main ke sekolah dan kayak jawaban nu alanyar kan bahaya tuh. Terus ulah geus cicing di imah. Belajar Terus ya. malah nama jadi dokter, jadi presiden. Nggak ada bakat entrepreneur ya, Pak. Geus lah. Ulah sok Ngambil lahan orang ya. kami ulah geus ya. Malah nama cicing. Kamu gimana, Om? Kalau dari saya sih beda sama Aka ya. Ya. Entong lah. Wah. Kalau Aka kan ulah. Ulah. Entong. Beda. Entong. Udah udah beda. Iya sih. Jadi kalau buat yang pengen jadi penyiar kayak kita gitu kan ya, yang pertama sih jangan aja. Jangan aja mendingan lah. Jangan pernah coba-coba jadi penyiar aja. Jangan bahaya. Lebih lobang ngeunahna soalnya. Kuliah berantakan, tuh, Bahaya. foya-foya, pulang malam, pulang subuh. Itu apa bahaya? Jangan deh, jangan bahaya. Badan rusak. Keluarga rusak. Wah, udah jangan. Jangan Sekolah rusak. Ulah. Tapi cuma enggak sih, tapi kalau seriusnya, kalau pengen jadi broadcast ulah setengah-setengah ya. Cuma tetap ingat pendidikan nomor 1 beneran. Ya. Karena kalau kamu lulus ya, aku bangga juga. Nggak lulus gue. Kita bertiga sama nggak lulus. Lu pendidikan nggak? Nah, Jangan dicontoh. kita contoh dari 3 orang yang Lu mending kampus di Bandung kita mah nangor jauh. enggak, gue di Sekeloan. Deket parah. Ya, jadi sebetulnya silahkan, apalagi sekarang mendukung kan medsos itu mendukung banget buat lo jadi artis, karena buat gue broadcaster itu sama selevel dengan artis, nggak di bawah seetik ember. Nah, cuman tolong jangan setengah-setengah gitu, dan lo mesti jangan tinggalin pendidikan buat kita nomor 1. Betul. Bagaimanapun juga. Pendidikan nomor 1, uang sebelumnya. Nah, udah gitu perdalam kalau zaman sekarang lu kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa jadi broadcaster. Jadi bahasa Inggrisnya nomor 1. Betul. Jadi Ya. percuma kalau lu nggak bisa bahasa Inggris, lu mau jadi broadcaster jangan pernah bisa, jangan pernah mau. Betul. Jadi mendingan bahasa Inggris dulu aja. Bahasa Les. Inggrisnya keren loh berarti. Oh iya, of course, I can speak English very well, you know. Ya, paling kalau teman-teman nanti buat adik-adik nih yang pengen jadi broadcaster gitu. Adik kaya. Oke, Kakak. passionnya aja passionnya. Nah kalau nggak punya passion susah. Terus jadilah diri sendiri, bikin karakter yang beda dengan karakter orang. Itu karakter yang paling mahal. Kalau punya karakter itu pasti akan dicari sama radio. Meren. Nah, dan jangan lupakan sekolah. Sekolah. Kalau dari Dodi sih nikmati prosesnya, jangan mau instan karena segala macam apapun itu bidang yang pengen lo gelutin itu sebenarnya kan ada prosesnya, nggak bisa instan gitu kan. Nah harus sabar aja, nikmatin prosesnya, nikmatin karena itu bakalan enjoy banget lah. Pahami bisnisnya sih sebenarnya. Itu paling penting. Bagi zaman sekarang ya. Zaman dulu mah nggak ya. edan ya. Orang masih ada lah. Ada masukan? Saya Geduk-geduk. Gedung naon, tapi kalau kalian masuk di broadcast bersiap-siaplah berhadapan dengan mereka. Bersaing dengan mereka berat. Enggak lah. Enggak lah, kita kan sudah melewati masanya. Ada regenerasi lah yang harus Iya. diterapkan di bumi ini begitu. ya apalagi kan sekarang semua orang itu bisa punya media sendiri. Betul. Sedangkan broadcaster itu adalah bagian dari media. Jadi kalau misalnya mau, menurut saya ya, kalau misalnya lo mau jadi broadcaster, pahami dulu bisnis medianya. Balik lagi gitu ya. Jadi kemana-mana pun, karena nggak hanya jadi radio doang, bisa ke TV, bisa ke YouTuber, ya nggak? MC. Sinetron. Jadi luas. Mang Ari lagi ngomong nih, dia dulu yang di belakangnya Nightmare Set. Di belakang, di belakang mic orang. Itu penampakannya sebenarnya penampakannya dia gitu loh. Nightmare Set. Juri khusus tetap pakai bodas. Yang suka ada di Asia Afrika. Kadang-kadang sih, kan banyak yang sering orangnya. Oke, Om, Dodi, Siap, Emil. gitu dulu. Mungkin kita ketemu lagi di episode yang lain dengan Di- cerita-cerita kisah-kisah yang lain. Yang panggil aja ya. Kalau ngobrol sama mereka nggak akan habis. Enggak, kalau mau ketemu nanti di tempat Dugem aja. Oke. Di podcast kita. Podcast kita ya. Nanti kita ngobrol ya. Oke. Thank you. Sampai ketemu lagi. Salam. Ciu. Oh, ciu. Cuy, dia cuy, dia cuy.